Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota. Yang pertama itu ada saya sendiri, Dina Febri Wulandari. Yang kedua itu ada Dila Mardotila. Yang ketiga ada Dila Juwita Sarif. Di sini kami akan mempresentasikan anti Parkinson. Baik, ada 4 materi. Yang pertama, pengertian dan penggolongan obat. Yang kedua, kegunaan dan penyebab penyakit Parkinson. Yang ketiga, gejala umum dan mekanisme kerja. Yang keempat, spesialis obat dan cara pemakaian obat. Pengertian anti-Parkinson. Obat anti-Parkinson adalah obat-obatan yang dapat mengurangi efek penyakit Parkinson. Pengertian penyakit Parkinson atau penyakit gemetaran yang ditandai dengan gejala tremor, kaku otot atau kekakuan anggota gerak, gangguan gaya berjalan atau setapak demi setapak. Bahkan, dapat terjadinya gangguan persepsi dan daya ingat. Merupakan penyakit yang terjadi akibat persode-generasi yang progresif dari sel-sel otak atau substansia nigra, sehingga menyebabkan terjadinya diflensi neurotransmitter yaitu dopamin. Penggolongan obat anti-Parkinson. Berikut ini golongan obat anti-Parkinson. Yang pertama, obat dopaminergik sentral. A. Levodopa, B. Bromocriptine, C. Carbidopa. Yang kedua, obat antikolinergik sentral. Trihersfenidil. Yang ketiga, penghambat maut, selegiline. Yang keempat, penghambat dopa, dekarboksilase. Benzalazid. Benzi biasa digunakan sebagai obat kombinasi dengan levodopa yang berfungsi untuk mencegah levodopa berubah menjadi dopamin sehingga tidak bisa masuk ke dalam otak. Yang kelima, obat dopaminu antikolinergenik. Pramigon, obat Parkinson. Pramipekol digunakan untuk mengurangi gejala dari Parkinson seperti tremor, kekakuan dan gerak yang lambat yang disebabkan Parkinson. Yang keenam, penghambat catesol O, metilatransferase, etapon yang biasa dikombinasi dengan levodopa atau carbidopa atau tidak. Pengobatan dasar untuk Parkinson adalah levodopa, carbidopa. Penambahan carbidopa dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas levodopa di dalam otak dan untuk mengurangi efek levodopa yang tidak digunakan di luar otak. Kegunaan obat anti-Parkinson digunakan untuk penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan suatu sindrom dengan gejala utama berupa trias gangguan neuromuskular, tremor, rigiditas, akinesia atau hipokinesia, disertai kelainan postur tubuh dan gaya berjalan. Penyebab penyakit Parkinson. Yang pertama, idiopatik atau tidak diketahui sebabnya. Yang kedua, radang, trauma, aterosklerosis pada otak. Yang ketiga, efek samping obat psikofarma. Yang keempat, keturunan. Yang kelima, toksin atau racun. Yang keenam, kepala terluka atau trauma kepala. Yang keenam, penyebab obat. Umum terjadinya Parkinson. 1. Gemeteran. Seseorang penderita penyakit Parkinson pada saat beristirahat atau tidak melakukan aktivitas akan mengalami gemeteran. Gemeteran yang timbul dapat terjadi pada tangan, kaki, rahang, atau kepala. Dan yang kedua itu adalah kekakuan. Penderita akan mengalami rasa kaku pada otot, rasa sakit pada bahu, leher, dan sendi-sendi sehingga sulit untuk bergerak. Dan yang ketiga itu adalah hilangnya refleks postural. Penderita akan mengalami gangguan keseimbangan tubuh. Dan yang keempat itu adalah kebekuan. Gejala ini mengacu terhadap ketidakmampuan untuk melakukan pergerakan yang aktif. Ketika akan berjalan, memutar,
Berjalan melalui jalan yang sempit, penderita akan sulit untuk melakukannya. Dan yang kelima itu adalah gejala non-motor atau tidak berhubungan dengan pergerakan. Gejala ini timbul pada penderita penyakit Parkinson, antara lain penderita merasakan sakit seperti terbakar, perasaan geli, hilangnya motivasi, susah tidur, atau merasakan tekanan. Kebanyakan gejala ini akan memperparah penderita penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya itu yang pertama adalah dopaminergic sentral, pengisian kembali kekurangan DA atau dopamin corpus luteum. Yang kedua itu adalah anticholinergic sentral, mengurangi aktivitas cholinergic yang berlebihan di ganglia basal. Dan yang ketiga itu adalah penghambatan MOA-B, menghambat dominase dopamin sehingga kadar dopamin di ujung saraf dopamin lebih tinggi. Dan spesialis obatnya itu yang pertama itu tribecifenidil, itu nama generik, dan nama dagangnya itu Artane, dan nama pabriknya itu adalah Liderie. Yang kedua itu nama generiknya Levodopa, nama dagangnya Madopar dispersible 125, nama pabriknya itu Rockhe. Dan yang ketiga itu adalah bromocriptine misalate, nama dagangnya itu Parioder, nama pabriknya itu Novartis. Dan yang keempat itu nama generiknya Selegilen, nama dagangnya Jumex, nama pabriknya Sanofi Aventis. Dan yang kelima itu adalah trihencidinil, dan nama dagangnya itu Arkine Hikemer, dan nama pabriknya itu Pyredam Marsifarma. Yang keenam itu adalah Levodopa, nama dagangnya Levopar Pardos, nama pabriknya Mepropharm Texham Jaya. Dan cara pemakaian obat Parkinson itu, Levodopa merupakan obat anti-Parkinson yang dapat digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson. Yang pertama itu mengobati penyakit Parkinson dewasa, dosis awal 125 mg 2 kali sehari. Setelah itu dosis dapat ditingkatkan setiap 3-7 hari. Dosis maksimum 8 gram per hari. Mengobati penyakit Parkinson jika dikombinasikan bersama karbidopa dewasa, dosis awal levodopa sebanyak 100 gram diminum 3 kali sehari. Dosis pemeliharaan 750 mg sampai 2 gram levodopa setiap harinya. Mengobati penyakit Parkinson jika dikombinasikan bersama benzerazida dewasa, dosis awal 50 mg 3 sampai 4 hari sehari. Dosis pemeliharaan 400 sampai 800 mg per hari. Lansia, dosis awal 50 mg sekali sehari. Levodopa sebaiknya dikonsumsi bersama dengan makanan untuk mengurangi rasa mual atau gangguan pencernaan. Hindari makanan tinggi protein saat mengonsumsi levodopa karena protein dapat mengganggu respon tubuh terhadap levodopa. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.